Wow, 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 seru sekali. Dari awal video aku udah, wah, seru banget ngelihat ngelihat banyak banget nih kakak-kakak yang nanti akan menjadi moderator di sesi Tepi Talks kita yang kelima, terakhir hari ini, sorry, terakhir tahun ini maksudnya. Nah, di Tepi Talks yang kelima ini kita nggak akan ngomongin mengenai hal-hal yang teknis atau kita nggak akan kedatangan narasumber dari luar, tapi kita akan mengundang kakak-kakak sekalian untuk saling berbagi penutup akhir tahun dalam temanya adalah Lingkaran Cerita WIA Indonesia, refleksi bersama di akhir tahun 2022. Harapannya, ini harapan bersama nih ya, mudah-mudahan semuanya pada setuju. Harapannya adalah
selama kurang lebih 1,5 jam ke depan, sesi ini bisa menjadi ruang aman buat kakak-kakak untuk berbagi keluh kesahnya, pencapaian-pencapaiannya, menjadi ibaratnya tempatnya kakak-kakak sekalian recharge jugalah gitu ya buat tahun depan. Karena biasanya di akhir tahun tuh semuanya sibuk, udah banyak deadline gitu kan. Nah, harapannya 1,5 jam kita bisa punya satu sesi yang benar-benar bisa refreshing lah buat kakak-kakak gitu ya. Ada amin? Ada amin. Oke, setuju ya. Mantap. Oke. Nah, sekarang tadi seperti yang sudah dimainkan di dalam video gitu ya, bahwa hari ini kita akan dipimpin oleh kakak-kakak moderator per angkatan. Nah, per angkatan ada 2 masing-masing. Nantinya kakak-kakak akan dibagi menjadi breakout room. Pengumuman selanjutnya ada di slide-nya, nanti akan dibagi. Tapi sebelumnya aku ingin berkenalan dulu dengan kakak-kakak moderatornya. Sambil aku panggil namanya nanti. Boleh kakak moderatornya memberikan aku kasih tantangan deh, challenge. Memberikan satu ekspresi menggunakan tangan atau muka atau badannya yang menggambarkan energinya hari ini. Oke? Dari angkatan 2019 dulu nih. Ada Kak Gian Antari. Silahkan, aku mau melihat dengan ekspresi apa nih? Energi apa nih yang dirasakan hari ini? Weh, semangat, 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 mantap. Yang berikutnya untuk angkatan 2019 ada Kak Wiza Farhan. Kak Wiza, mana nih Kak Wiza? Waduh, ada lagi nih. Hai. Sorry, aku baru mendarat jadi sedikit. Oh, terima kasih banyak sudah hadir Kak Wiza. Semangat. Baik. Nah, aku lanjut panggil ke angkatan 2020. Moderatornya ada Kak Iis, Maria Iis dari B. Silakan Kak Iis. Kira-kira peragaan apa nih dengan tangan atau dengan muka, ekspresi energi hari ini? Weh, semangat 45. Baik. Ada yang berikutnya Kak Wulan Sari. Kak Wulan Sari. Halo. Waduh, penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Baik. Lanjut ke angkatan yang terakhir, last but not least, yang paling keren, ada Kak Sri Auditiasari, angkatan 2021. Kak Tia. Banyak energi. Oke, baik. Yang terakhir Kak Irma Fatmayanti, namanya sama dengan saya. Lope-lope. Baik, Sarangyo. Mantap. Nah, udah ada nih ya kakak-kakak, udah tahu nih berarti ya moderator kita. Nah, mungkin kita sambil menunggu kakak-kakak yang lain untuk masuk juga, sambil saya pengen jelasin dulu nih selama 1,5 jam gimana nih kita mau ngatur waktunya. Jadi pada dasarnya kita ingin membagi kakak-kakak menjadi lingkaran-lingkaran kecil per angkatan. Kenapa? Karena kita ingin ibaratnya kita memulai tahun bersama-sama, kita pengen mengakhirinya pun bersama-sama dengan kakak-kakak gitu ya. Jadi apapun yang mau disampaikan nggak ada batasannya. Boleh cerita mengenai pekerjaannya, boleh cerita mengenai kehidupannya gitu ya, apa yang dirasakan, energinya gitu misalnya. Di-share aja, nanti akan dimoderasi oleh tadi ya kakak-kakak perwakilan yang sudah saya sebutkan namanya di depan. Gitu ya. Mantap ya. Nah, mungkin aku ingin mengundang Dio untuk share screen mengenai arahan terkait breakout room-nya. Nah, ini dia. Jadi, nanti kakak-kakak akan langsung secara otomatis ya harapannya masuk ke breakout room sesuai dengan angkatan. Jadi, bagi yang baru masuk dan belum sempat mengganti namanya dengan ada angka dari angkatannya, silahkan langsung diganti sehingga tim WA Indonesia bisa segera mengkategorisasikannya sesuai dengan grup. Nah, gitu. Baik. Nah, masing-masing breakout room akan dimoderasi oleh 2 orang dan sesi lingkaran ceritanya akan berlangsung selama 45 menit. Jadi nanti kakak-kakak mungkin ya kira-kira dapat sekitar waktu 2 menit lah untuk sharing. Semakin dikit orangnya ya semakin banyak waktu durasinya gitu ya. Jadi nanti biar kita percayakanlah dengan para moderator yang ada di ruangan untuk memimpinnya gitu. Nah, lalu setelah 45 menit selesai, kami ingin mengundang kakak-kakak masing-masing angkatan diwakili oleh 3 orang. Jadi 2019 ada 3 orang,
2020 ada 3 orang, dan 2021 3 orang untuk merangkum gitu ya, ibaratnya menjahit apa yang sudah didapatkan cerita-cerita di dalam breakout room kecil untuk dibagikan ke ruangan besar sambil kita menutup tahun bersama-sama. Gitu aja kira-kira arahannya. Kira-kira aman ya kakak-kakak ya untuk arahannya? Siap, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang Dio atau Tari untuk segera membuka breakout room-nya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan terlihat tuh nanti box-nya untuk diundang untuk masuk ruangannya, silahkan klik join atau gabung gitu ya. Mantap. Selamat bercerita kakak-kakak. Nah, di sini sudah ada Kak Juli, Natalia. Oh, masih connecting audio. 2021, mantap. Oke, mungkin Oke, sudah semua kembali Kak Irma. mantap. Wow. Tadi saya masuk ke grup 2020 kayaknya yang paling sedikit anggotanya, tapi banyak banget, tapi kaya banget, luar biasa banget yang dibicarakan tuh luar biasa. Jadi sekarang supaya kita sama-sama tahu apa yang dibicarakan dan bisa saling menjahit, siapa tahu nanti kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan bersama ke depannya. Saya ingin mengundang perwakilan dari teman-teman masing-masing angkatan. Mungkin kita mulai dulu dari yang paling tua dulu deh. Ya, 2019. Gimana nih Kak Wiza, Kak Gian? Siapa yang mau sharing dari angkatannya? Halo Mbak Irma. Oke, saya boleh mulai deh. Boleh. Tadi kita ada saya, ada Kak Wiza, terus ada Kak Reha, semua juga ada dia dari Wea dan Dio. Bahkan Dio pun ikut bercerita loh di sana. Refleksi kita dari breakout tadi, kita banyak terinspirasi oleh cerita Kak Raihal ya. Nanti Kak Raihal juga bisa ngomong. Kan ini 2 menit ya per orang ya. Bahwa bagaimana pekerjaan yang dilakukan ketika pekerjaan itu berdampak terutama buat ibu-ibu di Aceh sana yang akhirnya dapat panggung G20 berkat koneksi dari tim Pratisara Bumi Foundation, Mbak Irma dan tim di sana. Akhirnya ibu-ibu juga bisa manggung meskipun produknya gitu. Dan besar harapan di tahun 2023 yang manggung bukan hanya produknya saja, bukan hanya keripik, bukan hanya gula aren, bukan hanya tepung, tapi ibu-ibu yang mungkin sebagian besar waktunya habis untuk kerjaan domestik di rumah, melayani keluarga, bisa mendapatkan exposure luar juga, melihat dunia lain selain dunia rumah tangga. Jadi harapan di situ besar sekali dari Kak Reha. Kak Reha nanti bisa nambahin, juga Kak Wiza bisa nambahin. Saya juga dengar kisah inspiratif dari Kak Wiza, gimana dari urusan personal, kemudian profesional, the breakdown, sampai akhirnya menemukan momen refleksi untuk navigasi diri sendiri ya Kak Wizaya, bagaimana seharusnya mengambil sikap dengan kita pause sebentar dan merefleksi karena itu penting sekali. Saya bilang saya nggak bisa bayangin burdennya Kak Wiza seperti apa dengan banyaknya exposure dari media, donor, ekspektasi dan lain sebagainya. Jadi saya sangat apresiasi atas
keterbukaan bercerita kepada kami, karena sekali lagi dengan itu, dengan terbukanya seseorang kepada kita, kita juga menjadi selangkah lebih terbuka gitu, karena nggak tahu ini experience orang beda-beda. Saya punya anak magang yang dulu magang di perhotelan dan dia mendapatkan judge bahwa kamu bukan orang yang profesional, dan sampai detik ini dia punya trust issue kepada orang, dia nggak bisa terbuka dengan siapapun. Sampai akhirnya si mahasiswa ini mendapatkan challenge, dan challenge itu berhasil dia atasi, dan dia akhirnya terbuka bahwa saya dulu tidak percaya dengan orang. Saya kalau belajar lewat YouTube daripada bertanya dengan orang. Jadi keterbukaan seperti itu membuat kita juga becoming open terhadap situasi orang lain. Kayaknya udah 2 menit deh. Kalau dari saya sendiri harapannya 2023 semoga karena saat ini semua rekan-rekan di Waya kan saya lihat sebagai bridge ya, sebagai penjembatan terhadap apa dengan isu apa dan potensial support yang bisa membantu di situ. Saya juga punya harapan seperti itu ketika pemuda mendapatkan training dan magang seperti Dio misalkan yang bilang hanya magang sampai Maret. No, dia tidak hanya, tapi Dio itu punya koneksi dan lingkaran sekarang lebih luas di antara perempuan-perempuan ini ya Dio. Saya berharap setiap dari sister-sister WA dengan program dan proyek apapun, semoga bisa gampang saya reach out untuk saya bantu, tolong dong bantu kembangkan anak muda kita, karena mereka masa depan kita semua. 20 tahun ke depan kita mungkin sudah jadi apa, tapi mereka yang akan mengendalikan drive the ekonomi di Indonesia gitu. Saya pernah dengar kata Pak Menteri ya, Menteri Investasi ya, bilang 2045 Indonesia akan menjadi negara paling kaya keempat di dunia 2045. Beliau Pak Luhut beliau ngomong di Bloomberg di bisnis the Global Business Economy Forum, dan sangat confident karena apa? Bahkan beliau sendiri ketika pandemi bagaimana ekonomi Indonesia bisa berjalan bertanya pada yang lebih muda. Jadi tidak ada senior, tidak ada junior, tapi pemuda yang punya kapabilitas untuk memberikan saran, berkomunikasi, critical thinking, sama creative thinking. Ya, saya dare everyone, kalau nanti saya reach out, mudah-mudahan bisa dibantu untuk menempatkan anak-anak muda magang di seluruh Indonesia. Astagfirullah, amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Gian. Luar biasa, gimana nih? Dapat energi baru nggak dari Kak Gian? Kayaknya dia selalu inspiratif kalau bicara. Kak Wiza, Kak Raihal, gimana nih? Aku mau kasih kesempatan buat teman-teman mendengar juga cerita Kak Rehal tadi, membuat aku dan Gian hampir menitikkan air mata. Silakan Kak Rehal. Di aku suaranya tidak ada, Kak Raihal. Suaranya nggak ada, Kak Rehal. Audio. Sudah? Nah, sudah. Oke. Terima kasih Wiza dan Gian. Tapi sebenarnya sudah disampaikan oleh Gian tadi ya. Cuman aku ingin menyampaikan, meng-highlight saja bahwa ternyata pertemanan dan lingkaran kita ini luar biasa semangatnya. Kita 2019 bertemu sama-sama di Bali, dan kemudian sampai hari ini kita masih di lingkaran itu, dan saya sangat terharu. Misalnya saya bilang tadi bahwa saat saya nggak bisa membayangkan bahwa produk yang ibu-ibu di Aceh ini akan sampai di event internasional seperti itu gitu. Dan yang luar biasanya adalah saya mendapat informasi itu dari lembaga donor kami, di capture, dikirim, dan saya ini kok luar biasa gitu kan. Dan ya thank you untuk Kak Irma dan Tani dan kawan-kawan. Dan saya berharap sih tadi saya bilang bahwa produk ini bukan hanya produknya bisa sampai di event internasional, tapi juga orangnya, ibu-ibu ini harus bisa sampai di
di event-event internasional. Kenapa? Karena mereka lah pemilik dari apa? Dari pengetahuan dari produk-produk itu sendiri. Luar biasa. Ini sepertinya Kak Raihal terputus lagi. Mungkin ada hambatan dari internet. Aduh, kita aminin ya. Inacraft 2023, amin. Kak Raihal. Amin. Kita bisa kirim ibu-ibunya ke Inacraft di Jakarta 2023. Kak Tia juga nih bisa ya. Ya nih, amin kolaborasi produk perempuan WA. Iya, bener. Amin. Balini organik. Yang aku Siap, sangat siap. menikmati coklat Balini. Terima kasih. Mantap. Luar biasa. Mungkin Kak Wiza ada yang mau disampaikan juga nggak Kak sebelum aku lemparkan ke angkatan selanjutnya? Kak Wiza juga dong. Iya, harus. Dinantikan. Ampun, yang pengen aku sampaikan itu sebenarnya nggak banyak. Jadi harapanku buat tahun 2023 kita bisa lebih saling menguatkan satu sama lain. Kita lebih bisa berbagi kesempatan dan opportunity satu sama lain. Itu janjiku untuk diri sendiri, untuk tim, untuk teman-teman di Loisar, dan sekarang untuk teman-teman Women Earth Alliance Indonesia. Karena harapannya aku percaya ada banyak kesempatan yang mengalir ke kita, tapi akan ada lebih banyak kesempatan yang bisa mengalir ke lebih banyak dari kita. Jadi aku pengen sebisa mungkin kita saling menominasi untuk kesempatan-kesempatan penghargaan-penghargaan, pendanaan-pendanaan, saling membuka pintu untuk satu sama lain. Aku sangat percaya bahwa kita bisa banget melakukan itu. Yeay, Kak Wiza jadi contoh dan semoga yang lain pun terinspirasi, tertularkan juga ya. Amin, 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 amin. Siap, terima kasih banyak sudah sharing. Kak Raihal, gimana internetnya aman? Tiba-tiba mental. Tidak apa-apa Kak Raihal, tadi sebagai penyambung aja, tadi kami sudah aminkan bersama-sama, semoga Inacraft 2023 ibu-ibunya bisa hadir. Amin. Ya, terima kasih luar biasa supportnya dan ya luar biasa dari jaring kita dan luar biasa. Semangat terus. Oke, angkatan 2020 mana nih suaranya? Aduh, ini angkatan 2020 kecil-kecil cabai rawit. Ayo silakan Kak Wulan, Kak Iis, Kak Novi. Aku terakhir deh. Duluan. Boleh, dirangkum aja, dirangkum. Apa yang didapatkan, feelingnya, kesannya gitu. Siapa yang mau duluan? Coba, mana nih Kak Novi? Kayaknya internet deh. Ya udah Kak Wulan aja duluan deh. Kak Wulan dulu rangkum. Oke deh. Kayak Kak Gian tadi. Padahal aku bagian nyapu harusnya. Aku nyapu nih. Ya, aku senang banget dengan kegiatan sore hari ini. Bukan masalah kuantitas ya, tapi kualitas. Kita bisa sama-sama saling menyemangati, charge energi untuk 2023. Kemudian dari cerita teman-teman, ternyata banyak kok yang bisa kita kolaborasikan gitu ya. Di grup 2021 tadi, kita bicara tentang indigenous local knowledge ya, local knowledge kita sebagai kekayaan budaya yang sangat erat dengan isu yang kita bawa semua, isu lingkungan. Dan tahun 2022 saya membuat film terkait tema itu gitu. Ada 3 episode yang ingin saya persembahkan untuk kita bisa nonton bareng di Januari ya, Januari 2023. Kita nonton bareng eksklusif buat WEA sebelum tayang di Insya Allah Indonesiana TV, TV-nya Kemendikbud. Itu aja, saya berharap ya kita lakukan bersama-sama lah. Ini isu besar. Kalau Indonesia negara yang kaya, ragam budaya, biodiversity-nya, keanekaragaman hayatinya, ya siapa lagi yang harus dan bisa melestarikan lewat film dokumenter atau lewat direktori website atau apapun, itu kita bisa lakukan bareng-bareng. 2023, we are coming. Sekian dari saya. Selanjutnya, rekan seangkatan.
Kak Novi? Oke. Eh, Kalau aku jelas banyak sekali. Tadi cerita tentang pencapaian-pencapaian ya di tahun 2022 setelah mengikuti WEA di 2020 gitu. Yang pasti seperti aku tadi nyimak yang disampaikan sama Kak Gian di alumni 2019 tentang anak magangnya itu. Kayaknya aku tuh juga pernah mengalami hal yang sama. Sebenarnya tuh aku sebenarnya orangnya tuh agak kurang pedean gitu. Dan karena apa? Aku banyak sekali mendapatkan perlakuan-perlakuan ya seperti pembulian gitu ya, perundungan gitu. Tapi aku simpan sendiri gitu. Sama. Nah, jadi setelah mengikuti WEA mengikuti WEA itu memang aku seperti mendapatkan banyak sekali apa ya, pengayaan kepada diri dan mulai berani gitu dan alhamdulillah juga mulai mendapat pengakuan kayak gitu atas apa yang aku jalankan gitu khususnya di Sumatera Barat gitu kan. Nah, kemudian terkait indigenous local knowledge tadi memang aku melihat kenapa kita tidak padukan itu menjadi sebuah science gitu ya tentang konservasi dan perlindungan alam gitu. Khususnya isu yang aku bawakan perlindungan harimau gitu. Nah, pertama kali aku mengenalkan hashtag harimau adalah Minang sebagai bentuk dari kolaborasi perlindungan harimau lewat pengetahuan budaya. Lagi-lagi tuh perundungan yang aku dapatkan gitu kan. Dianggap tak layak, dianggap tidak kompeten, dianggap ya saya ini siapa gitu. Tapi kemudian saya terus membuktikan diri. Dan sepertinya puncaknya memang setelah mengikuti WEA gitu loh. Dan itu sangat terasa sekali. Kemudian yang saya lakukan juga adalah untuk menyemangati diri, mendapatkan atau menuju pencapaian-pencapaian saya itu kemudian memang harus ada orang kita tokohkan gitu kan. Jadi saya menokohkan orang-orang yang kemudian tuh kita tidak meniru tapi kita bisa mengimplementasikan apa yang sudah dia lakukan juga gitu. Nah, itu jadi di tahun 2022 kembali saya mendapatkan kesempatan-kesempatan besar seperti itu dan di 2023 saya merasa lebih sangat mantap lagi untuk melangkah berkolaborasi tetap dengan isu yang sama dan insya Allah masih fokus meskipun isunya bisa kita besarkan lagi lewat apa tadi Kak Ulan awareness awareness itu. Nah, Kesadaran jadi komunal. ya kesadaran Komunal. komunal ya betul karena teman-teman WEA yang lain sudah banyak bermain di isu perempuan. Kalau saya lebih menitik beratkan kepada anak-anak muda gitu karena memang anak-anak muda yang harus kita pengaruhi kemudian konsumen-konsumen kita yang nanti akan membeli jasa layanan kita gitu jadi supaya edukasi dan literasinya itu bisa lebih luas lagi gitu loh. Mungkin itu saja sih dari saya, terima kasih. Luar biasa, banyak yang mengamini itu, Kak. Anak muda. Yang terakhir, ada Kak Iis. Oh, Kak Iis. Oh, gimana Kak Iis? Ayo, silahkan unmute. Ya. Aduh, ya saya juga saya senang sekali ketika tadi berdiskusi di grup alumni 2020. Banyak cerita ya dari Kak Ulan, Kak Novi, Kak Irma, dan itu ya kami juga merasakan hal yang sama bahwa latihan mindfulness yang awal sekali difasilitasi oleh Mbak Wiza ya, ya itu sebenarnya cara yang paling mudah dan paling kuat mempengaruhi kami sebagai pemimpin. Jadi bagaimana kita melihat diri kita, lalu dalam keheningan kita melihat apa yang terjadi pada tahun-tahun yang akan datang, dan itu kita tidak hanya melihat tetapi kita merasakan dengan sepenuh jiwa raga. Itu sebenarnya sangat membantu ya, sangat membantu kami untuk yakin dan ya percaya bahwa hal kecil yang
kita baru mulai, dia baru bertumbuh, kampus tanpa dinding ini kan orang bertanya-tanya, tetapi ketika latihan kecil yang difasilitasi oleh Kak Wiza pertama kali itu dahsyat sungguh pengaruhnya. Saya masih ingat pada saat itu saya menggambar seperti apa kampus tanpa dinding yang ingin saya rasakan, dan ya semuanya itu saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan terjadi, dan benar-benar terjadi. Ya saya bersyukur saya senang sekali karena dengan terlibat di WIA saya akhirnya menjadi bisa. Lalu seperti teman-teman tadi di grup kami itu, ya walaupun kami itu berjauhan, belum pernah bertemu muka, tetapi kami selalu saling kontak apabila saling membutuhkan. Kadang-kadang mendapatkan cerita kalau teman-teman kami itu memposting di media sosial ataupun di grup, itu sebenarnya juga menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kami untuk melihat bahwa kenapa teman-teman yang lain bisa seperti itu, kenapa kita tidak bisa, dan itu seperti menginspirasi dan memotivasi. Lalu kekuatan yang luar biasa dari perjuangan ini bahwa ya kita berjuang untuk melihat bahwa kekayaan pengetahuan lokal itu menjadi harta kekayaan yang tidak ternilai harganya. Jadi itu yang harus kita dokumentasikan bersama-sama dengan anak-anak muda. Jadi kami menunda, saya dengan Hayu menunda hampir 2 tahun, tetapi akhirnya kami bertemu lagi, dan itu dahsyat sekali pengaruhnya apa yang sedang kami lakukan. Kami menemukan sekitar 200-an lebih jenis pangan lokal, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh liar. Itu di komunitas adat Saga. Dan banyak sekali resep-resep pangan lokal maupun pangan liar yang ada, yang sudah kami dokumentasikan. Semoga tahun 2023 kami bisa membuat 1 buku. Jadi kami masih menunda. 1 buku belum bisa terselesaikan di 2022, tetapi 2023 semoga buku literasi pangan masyarakat adat Saga bersama anak-anak muda, anak tanah Saga, dan juga ibu-ibu di masyarakat adat Saga membuat sebuah buku bisa terrealisasi di 2023. Lalu hal yang kami diskusikan tadi itu adalah ya bagaimana membangun kesadaran komunal ya. Jadi semua sister yang ada di sini kita bisa memiliki kesadaran yang sama untuk bergerak bersama-sama untuk isu konservasi, isu-isu lingkungan, baik itu untuk tanaman pangan, isu-isu pangan maupun isu lingkungan yang lain. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Iis. Ya. Luar biasa. Aduh, terus terang itu juga aku amini ya untuk yang alat bantu dari Kak Wiza yang vision casting. Itu benar-benar juga sangat powerful buatku. Jadi kakak-kakak yang saat ini energinya lagi rendah banget dan mungkin ada di satu titik di mana, aduh saya tuh mau ngapain ya dalam hidup. Mungkin coba bisa dibuka kembali materi bacaannya terkait vision casting. Mungkin kita bisa dengarkan lagi suara dari Kak Wiza yang kasih kita recording waktu itu. Ada recording untuk meditasi bersama dan vision casting bersama. Bisa dilakukan. Mudah-mudahan bisa memberikan secercah cahaya ya ke teman-teman yang saat ini lagi perlu ada gitu dukungan gitu ya. Siap. Terima kasih. Angkatan terakhir dong nih, last but not least, tapi mohon maaf kita cuma punya waktu 6 menit, teman-teman. Kira-kira Kak Tia dan kakak-kakak yang lain bisa nggak 2 menit? Bisa ya?
Bisa sekali. Mantap. Tadi ada Kak Ya, Irma, ada Kak Pinar, ada Kak Mika, sama aku. Tadi kita udah home pimpa, rock paper scissors. Kak Mika duluan yang mulai. Oke. Ya, mungkin aku akan ngerangkum dari ceritaku, terus dari ceritanya Kak Tia, Kak Irma, Kak Pinar, dan Kak Tari, bahwa ternyata tuh ada benang merahnya gitu, apa yang kita alami dan kita perjuangkan di tahun 2022 ini. Ternyata ya sih menarik banget pas kita sharing-sharing, ternyata oh iya ya, mirip-mirip gitu. Jadi dari ceritanya Kak Pinar akhirnya bisa mendaki gunung gitu ya di tahun 2022 ini untuk menyuarakan hutan harus dikelola oleh masyarakat adat. Lalu Kak Irma mencoba untuk menanam pohon langka yang terus-menerus walaupun mungkin potensi keberhasilannya juga masih belum diketahui banget. Terus Kak Tia juga bisa berani untuk melepaskan sesuatu yang emang udah Katia pegang banget gitu. Intinya tuh yang aku dapat bahwa intinya tuh tetap harus berusaha untuk mencapai sebuah pencapaian dengan melampaui batas kemampuan sendiri. Walaupun ya keterbatasan itu yang menjadi batasan untuk kita bisa maju gitu. Dan mungkin personally banget aku berterima kasih untuk Kak Irma. Kak Irma Sitompul, kan ada 2 Kak Irma. Tadi juga bingung. Udah mendukung aku untuk bisa melampaui keterbatasanku juga di tahun ini. Udah bantu-bantu aku sampai kita nge-Zoom bareng. Terus untuk Kawiza juga sudah memberikan kesempatan untuk aku dari segi segi opportunity pendanaan dan jejaring juga untuk organisasi mudaku, dan untuk kakak-kakak sekalian, kakak-kakak WEA yang telah memberikan semangatnya dan kekuatannya sehingga aku bisa terus melangkah sampai saat ini. Karena setiap aku baru gitu ya, aku belum terlalu banyak belum terlalu banyak pengalaman, tapi ketika aku ingat WEA tuh aku kayak oh ada kakak-kakak WEA yang keren-keren dan menginspirasi aku, jadi aku harus bisa kayak mereka. Makasih. Keren, makasih Kak Mika. Lanjut Kak Pinar, mungkin kita masih ada waktu ya Kak Irma ya? Kak Pinar? Masih, tapi punten sebentar. Wulan, habis ini sebentar lagi ya, 3 menit lagi harus berangkat ke airport. Jadi kita dadah-dadah dulu yuk. Sama Hati-hati Kak ucapkan Wulan. selamat akhir Safe tahun. flight. Duluan Sehat-sehat. ya teman-teman, 3 menit aku nggak pamit lagi ya sekarang. Foto dong. Oh iya, foto bener. Boleh deh foto sekarang yuk. Yuk. Open Dulu yuk. cam. Open cam, ada Kak Pinar, dia, Wiwi, Kak Reni, silahkan. Ayo kita foto dulu. Aku hitung sampai 3 nih. Ayo Kak Reni. Nah, mantap. 1. 1, 2, 3, smile. Yeay, sudah. Siap. Thank you. semua. Sama-sama. Selamat menjelang 2023. Semangat. Love you. Makasih, Kak Wulan. Lanjut. Semoga lancar ya perjalanannya. Siap. Kita lanjut tadi Kak Pinar. Sorry aku matiin Kak, karena sinyalnya turun naik. Siap, tidak apa-apa. Ya sebenarnya sudah dirangkum sama Mikaela dengan sangat baik juga sih tadi. Tapi aku secara pribadi, aku mau terima kasih juga untuk WEA, karena tahun ini sudah mendukung kampanye Kinipan, dan dengan WEA juga aku jadi paham nih, bahwa bagaimana cara memanage satu kampanye yang terfokus banget. Jadi tahun ini kita juga sudah launching
film Perempuan Penjaga Laman Kinipan, juga sudah launching buku Kinipan Suara dari Bawah. Jadi semuanya benar-benar fokus di kampanye Kinipan tahun ini. Semuanya aku dapat banget pelajaran dari Wea. Jadi aku personally terima kasih buat Wea dan juga buat teman-teman yang sudah mendukung. Ini tuh sangat berarti sekali untuk buat aku dan juga buat perjuangan kawan-kawan masyarakat adat di Kinipan. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Pinar, terima kasih banyak sudah selalu berbagi sharing cerita di lapangan. Kak Irma? Bukan Kak Irma Sitompul, Kak Irma, Kak Irmanya Kak Alam. Sedikit aja ya berarti ya, tadi sudah Kak Mikaela dengan Kak Pinar yang saya tadi terima adalah bahwa ini kakak-kakak ini di tahun 2022 ini pencapaiannya itu udah sangat luar biasa gitu, banyak banget mendapatkan kesempatan, keberuntungan ya. Tapi kan yang saya ini kan bahwa pasti apa yang menjadi keberuntungan tahun ini adalah sebuah perjuangan yang mungkin nggak mudah gitu ya. Gitu. Makanya tadi saya nanya bisa sampai ke titik itu tuh bagaimana gitu caranya gitu kan. Saya ingin kalau bisa menduplikasi gitu, kecuali kalau yang sudah kebentur umur mungkin. Ini karena teman-teman tadi itu masih muda-muda, banyak yang sharing-sharing ikut ini yang batasannya 35, 26 gitu. Oh ya, saya nggak bisa. Saya 41 loh, Mbak. Iya, saya 45, Kak. Wow. Jadi itulah, tapi ada hal duplikasi lain yang bisa saya saya ambil ya, saya tiru untuk bisa nanti saya aplikasikan kepada diri saya juga dalam pekerjaan saya. Saya sangat bersyukur bisa ada di circle Wea yang kadang diam-diam itu udah saya curi itu ilmu dengan semangatnya seperti itu. Terima kasih kakak-kakak tetap berada dalam lingkaran ini. Kasih. Makasih Kak Irma. Tinggal aku terakhir mungkin sama seperti kakak-kakak yang lain juga aku mau memperpanjang ucapan terima kasih buat tim Wea untuk semua jaringan terutama yang itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau misalnya kita membangun jaringan itu susah dan butuh waktu lama, tapi lewat Wea kita dihubungkan sama kakak-kakak yang keren dari berbagai latar belakang yang berbeda, kemudian latar belakang proyek-proyek dengan tujuan sosial, ekonomi dan lain-lainnya yang berbeda juga. Itu keren banget. Ada juga ekstensi untuk kerjasama dan kolaborasi. Contohnya sama Tabang Dugong waktu itu juga kolaborasi sama AP Institute, tim, kemudian sama kakak-kakak yang lain. Itu satu hal yang nggak bisa dinilai sama uang, nggak bisa dinilai sama waktu dan energi yang sudah kita curahkan di sini. So thank you so much. Terus sama PBF juga, Wea udah bukan acara. Program yang satu sudah selesai, Belina Organik masih bisa disupport lewat Rupler, itu keren banget, berkesinambungan dan kita belajar banyak sekali. Dan ini mungkin ucapan terima kasih yang khusus buat Mbak Wiza, yang dulu kita ketemunya nggak sengaja ngambil kelas free diving bareng di Ahmed, udah gitu dikenalin, kamu ikut aja ini dia, terus daftar, terus ternyata lolos dan bisa 2021 setahunan berarti itu dah. Terima kasih banyak Mbak. Aku keep juga janjinya Mbak Wiza tadi untuk memperluas kesempatan untuk kita, tapi juga buat orang lain. Jadi biar semakin banyak orang yang mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Makasih banyak. Yeay, luar biasa jejaring kita ini memang diam-diam menghanyutkan ya. Aduh, senang banget dengerin semua cerita-cerita dari kakak-kakak, sharing-sharingannya, pembelajaran-pembelajarannya. Kita tangkap semua, kita serap semua seperti SpongeBob. Kita serap semua. Semoga ini bisa menjadi semacam elemen-elemen partikel-partikel untuk ngisi baterai kita buat tahun depan, kakak-kakak. Kalau dari saya, dari PBF, jangan khawatir, tahun depan kita masih ada banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk
kerjasama program-program untuk bisa mendukung kakak-kakak selanjutnya, karena di 2023 dari WIA Pusat dan juga PBF sudah memutuskan untuk oke, kita perdalam lagi yuk support buat kakak-kakak alumni gitu sebelum kita ekspansi lagi. Jadi sebelum kita ekspansi kita mau mengakarkan dulu nih impact selanjutnya gitu. Jadi ditunggu saja kabar baik dari kami dan semoga pertemuan kita di akhir tahun ini pun bisa menjadi jembatan buat kakak-kakak yang tadinya belum pernah ngobrol, belum pernah ketemu, bisa ternyata jadi ada ide baru untuk berkolaborasi tahun depan. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Benar banget Katia, yang terpenting kita semua sehat. Yes, sehat fisik, sehat batin. Siap, terima kasih banyak semua kakak-kakak. Tadi kita sudah foto bareng, sekarang kita bisa unmute, saling dadah-dadah, saling peluk-peluk, peluk virtual, dan mengucapkan selamat akhir tahun, selamat tahun baru, selamat beristirahat. Selamat Terima Natal, kasih tahun semuanya. baru. Happy holiday. Sayang. Selamat Natal tahun baru. Terima kasih. See Terima you. kasih. Bye-bye. Bye-bye. Selamat tahun baru. Semuanya.